Kita masuk ke pertemuan 11 ya. Hari ini kita akan bahas tentang cognitive performance di sistem yang kompleks ya, seperti itu. Oke, ya, kalau berbicara kompleks sistem ataupun sebetulnya pengaplikasian yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya adalah lebih banyak kepada aplikasi ergonomi kognitif di kehidupan sehari-hari atau aktivitas perkantoran ya. Tapi nyatanya memang aktivitas kognisi ini juga tetap ada di beberapa pekerjaan yang sifatnya fisik ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut dengan kompleks sistem? Kompleks sistem ini artinya bukan lagi stakeholdernya itu hanya ada elemen-elemen kecil saja ya, ataupun mungkin lingkupnya di office, kemudian elemen yang ada manusia dengan komputernya saja dengan informasi, tapi di kompleks sistem ini stakeholdernya lebih banyak lagi ya. Ketika memang ada suatu error terjadi di suatu pekerjaan, dampak yang disebabkan gitu ya, dampak yang dihasilkan itu bisa banyak orang yang terdampak gitu ya, seperti itu. Itu bagian dari kompleks sistem. Nah, selain itu juga ini merupakan contoh-contoh ya ketika ada terjadinya sebuah kesalahan diakibatkan, kalau kita kemarin minggu lalu sudah bahas tentang mental workload ya, selain beban kerja fisik yang bisa jadi juga membuat pekerja-pekerja itu mengalami sebuah error ya. Tapi kemarin kita bahas juga ternyata kan mental workload ini nggak hanya berupa beban pikiran saja secara apa sederhananya, tapi kemarin kita bahas bahwasanya beban mental ini bisa berdampak kepada kelelahan kan ya, atau stresor yang ada, atau bahkan sleepiness. Nah, ini merupakan gambaran ketika memang pada saat bekerja kondisi pekerja itu tidak fit untuk bekerja, sehingga baik secara mental ataupun fisik ya, sehingga dia bisa melakukan sebuah kesalahan ya. Mungkin kalau belum ada kejadian, manusia itu biasanya cenderungnya ya masa kayak gitu aja dipikirin, nanti juga nggak akan kenapa-kenapa kok gitu kan ya. Biasanya itu penyesalan datangnya di akhir kan ya. Ketika sudah ada kejadian, barulah mereka oh bisa ya kejadian seperti itu gitu ya. Ketika memang kejadian itu kadang-kadang sudah ada di depan mata kita ya, seperti itu ya. Harapannya kita sebetulnya sebagai seorang engineer ya, kita mengedukasi nantinya rekan kerja kita atau mungkin bawahan kalian gitu nantinya kalau kalian jadi supervisor gitu ya, supaya tetap bekerja secara aman ya, ataupun dia bekerja dalam kondisi yang fit gitu ya, dalam kondisi manusianya baik secara fisik ataupun mentalnya ya, seperti itu. Nah, kenapa ini jadi penting ya? Kalau kita lihat dari kondisi yang ada, misalnya ada sebuah kecelakaan kerja ya, apapun alasannya penyebab ini kecelakaan kerja ini terjadi, tapi saat terjadi kecelakaan kerja ini banyak stakeholder yang mau tidak mau bertanggung jawab dan terkena dampaknya ya. Bisa jadi kalau dari sistem produksi itu dia eh, apa berhenti sementara ya produksinya, kemudian lagi mau tidak mau ada investigasi khusus ya. Kemudian juga perusahaan harus bertanggung jawab atas pekerjanya, ataupun kalau pekerja itu bertanggung jawab atas keluarganya kan, dan kasih dampak itu kan disebutnya kan misalnya dampak sosial ya, ataupun dampak secara ekonomis yang memang harus di cover ya, seperti itu. Nah, kalau kalian nanti misalnya bekerja di sebuah perusahaan atau kalian nanti punya usaha sendiri, ya itu adalah bagian dari tanggung jawab orang yang memang memiliki usaha tersebut, yang memastikan memang pekerja bekerja secara aman itu. Kalau sampai ada insiden ya ya tidak sesederhana ya udah diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu salah satu alternatif, tapi ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi ya secara aturan, seperti itu. Oke, kemudian lagi pekerjaan operator, misalnya ini berhubungan dengan baja panas ya, bentuknya cair gitu. Kalau dilihat mungkin pekerjaannya sedikit eh, apa
sederhana ya, mengoperasikan satu tuas gitu kan, seperti itu. Tapi di sisi lain kalau dia tidak hati-hati dan lain-lain, kalau bajanya tidak jatuh di wadah yang pas, terus masih netes ke lantai dan lain-lain, itu fasilitas rusak yang pasti kan ya, ya dianya juga terancam gitu, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara sistem kompleks ini ya tadi, jadi kalau ada kejadian itu bukan lagi berdampaknya hanya satu orang saja, tapi bisa jadi orang-orang sekitarnya ya atau stakeholder yang lainnya. Makanya itu disebut dengan kompleks sistem. Ya, jadi ya kembali lagi ya pekerjaan yang sifatnya menggunakan aktivitas mental dengan aktivitas fisik ini pastilah selalu ada di setiap pekerjaan kita, tapi condongnya lebih ke mental atau condongnya lebih ke fisik ya. Di satu sisi ini secara fisik dia hanya berdiri ya sebenarnya dan menggerakkan tangannya. Nah, di sini dia butuh konsentrasi melakukan aktivitas mental kan sebetulnya. Nah, kenapa kita juga selalu bahas kalau dari lingkup ergonomi lingkungan fisik kerjanya dan lain-lain, ya ini juga secara faktanya memang terjadi gitu kan ya. Lingkungan kerjanya yang panas, dia harus disesuaikan dengan baju kerja yang nyaman. Terus misalnya bahan dari bajanya juga panas gitu kan ya. Dia disesuaikannya biasanya kalau dipekerja di industri baja itu seragamnya biasanya terbuat dari bahan yang cukup tebal atau bahkan bahan jeans ya seperti itu. Nah, itu juga menyesuaikan ya, harapannya memang untuk meminimasi kalaupun memang ada percikan ataupun tumpahan sedikit ya, memastikan operator ini tetap aman gitu ya, seperti itu. Terlepas dia pakai APD tambahan ya. Oke, nah masuk ke kompleks sistem yang lebih besar. Ya, masuk ke kompleks sistem yang lebih besar. Di sini ada misalnya berbentuk industri kimia ya. Di sini ada yang asalnya dari Cilegon nggak? Ada nggak yang asalnya dari Cilegon? Atau pernah ke Cilegon mungkin? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Pernah lewat, Bu. Pernah lewat ya. Oke. Ya, mungkin nanti kalau kalian punya kesempatan entah visiting, entah kerja praktek atau tugas akhir atau bahkan bekerja gitu ya. Sebetulnya industri kimia ada juga di Cilegon yang cukup besar. Kalau pernah dengar Chandra Asri ya, itu industri kimia dia plastik ya, biji plastik gitu. Nah, kalau berbicara di industri kimia ya, satu kesatuan plant itu sebetulnya dia sistemnya terotomasi dan juga ada beberapa poin-poin operator yang memang menyalurkan zat-zat kimianya. Nah, aktivitas operator itulah memang yang uh, apa banyak menggunakan aktivitas secara mental. Karena tadi ya kalau kita lihat pekerjaan operator itu kan secara fisiknya dia bukan orang yang mengangkat beban dan lain-lain kalau konteksnya di control room ya kalau yang seperti ini. Tapi dia harus membaca display, melihat misalnya kondisi status dari mesin dan lain-lain. Nah, kalau memang ada kesalahan ataupun error yang dilakukan oleh pekerja itu di sebuah alat kontrol yang memang dia harusnya mengawasi dengan baik ya. Nah, karena ini sebutannya sistem kompleks, satu kesalahan itu bisa bombastis ya. Jadi bukan lagi kalau tadi mungkin berbicara produksi baja, di situ ya area stasiun itu aja atau area floor yang di situ saja. Tapi kalau misalnya sudah berbicara industri yang lebih sensitif ya, ini bisa bahayanya mungkin nggak cuma area si industri ini aja, area sekitar bisa terdampak juga, apalagi kalau sampai ada ledakan ya seperti itu. Oke, ini berdasarkan kasus ya, jadi ketika memang ada kecelakaan ya ini di luar ya bukan di Indonesia, di US misalnya ada kecelakaan tentang di apa industri kimia lah contohnya tadi ya kompleks sistem, dia melakukan investigasi. Nah kalau di kita kan sebetulnya yang banyak investigasi itu kalau ada kecelakaan di di lalu lintas dengan jumlah korban lebih dari 7 orang itu
di KNKT ya biasanya, jadi di investigasi lanjutan ya seperti itu. Nah kalau ini dia spesifik untuk menginvestigasi ya bahaya dari ledakan ataupun yang terjadi di industri kimia. Nah kenapa sih gitu ya? Apa yang menyebabkan bisa terjadi suatu kecelakaan kerja yang sangat parah dan berdampak pada banyak orang ataupun banyak area ya. Nah, pada dasarnya ya faktor apa sih yang bisa mempengaruhi gitu ya atau bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah kecelakaan kerja tadi ya, khususnya misalnya di skup perusahaan yang cukup besar apalagi industri yang sensitif ya. Yang pasti yang pertama adalah human performance. Yang kedua ada indikator, tiga leadership ataupun organizational culture ya. Kenapa human performance? Ya karena memang yang langsung mengatur, yang langsung mengecek, yang langsung mengontrol setiap harinya, setiap waktunya, itu pastilah manusia. Manusia yang menginisiasi kan ya setiap langkah kerja, setiap pekerjaannya, aktivitas atau planning dan lain-lain ya. Maka aspek manusia ini menjadi sebuah hal yang penting ya seperti itu. Terlepas dari indikator leadership ya siapa yang memimpin juga akan menyesuaikan kan, kalau bawahan itu kan pasti menyesuaikan juga dari hierarki ya atasannya seperti apa, terus culture dari organisasinya seperti apa, apakah memang organisasinya atau perusahaannya itu mengedepankan safety atau mengedepankan nggak peduli safety dan lain-lain, itu juga akan berdampak pada cara kerja para pekerjanya ya seperti itu. Oke, nah kalau berbicara tadi misalnya dari contohnya ya, bagaimana proses investigasi yang dilakukan sebetulnya ketika memang ada kecelakaan kerja ya. Nah, hal yang harus dilakukan itu adalah sebetulnya kan mengidentifikasi ya penyebabnya ya, kenapa bisa terjadi kecelakaan gitu kan ya. Dan dalam proses investigasi itu yang selalu ditekankan adalah mencari jawaban dari pertanyaan kenapa dan bagaimana. Sama halnya sebetulnya kalau kalian nanti di pekerjaan kalian menemukan sebuah masalah, tekankan why dan how-nya, bukan who-nya. Jadi bukan siapa yang salah duluan, tapi kenapa bisa terjadi masalah, gimana masalah itu bisa terjadi sebetulnya gitu kan ya. Termasuk dalam proses investigasi jika ada sebuah kecelakaan. Dan yang di akhir lah sebetulnya kalau kita sudah tahu akar masalahnya apa, kita bisa kasih misalnya rekomendasi berupa safety improvement ya, karena ini memang berhubungan dengan kecelakaan kerja ya seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang evaluasi ya, cara menginvestigasi di aspek human factor atau aspek manusia ya, sebetulnya juga ini bukan hal yang baru ya, hanya saja mungkin makin ke sini sistem manusia mesin ini semakin kompleks ya. Kalau 1980-an ya udah tahu mungkin kalian dari sejarah TI aja, kita bahasnya misalnya ngomongin Taylor, dia kerja pakai scope gitu kan ya, buat ngangkut biji besi atau kerja-kerja yang mungkin pakai alat bantu ataupun yang mentok-mentok ke machining tapi yang semi manual lah ya atau semi otomatis seperti itu. Semakin berkembangnya waktu ya orang memikirkan ternyata lingkungan juga berpengaruh pada saat orang bekerja, orang punya limitasi gitu kan ya. Masuk lagi ke tahun berikutnya lagi ternyata manusia ini beragam ya, jadi itu perkembangan keilmuannya seperti itu ya, sampai mungkin kalau sekarang kita belajar ekonomi kognitif bukan lagi berbicara manusia itu beragam saja, tapi ternyata ketika manusia melakukan suatu aktivitas ataupun melakukan gerakan, respon dan lain-lain, itu juga tidak terlepas dari sebuah namanya proses, misalnya entah manajemen function dari dirinya sendiri, decision making, ataupun misalnya proses pembelajaran, cara komunikasi dan lain-lain yang dimiliki oleh manusia itu ataupun dari misalnya manusia yang lain. Contohnya kasusnya adalah misalnya budaya organisasi di perusahaan. Nah, itu akan sangat berdampak juga gitu ya, seperti itu. Oke, nah ketika berbicara tentang evaluasi human factor tadi, kalau memang ada kasusnya kecelakaan kerja dan lain-lain ya, di sini ada
perspektif dari historiknya ya. Misalnya banyaknya bilangnya itu secara teknis ya. Kalau ada sebuah kecelakaan kerja biasanya disebut adanya human error atau ada kesalahan manusia gitu kan ya. Manusia mungkin teledor dan lain-lain ya, bahasa-bahasa sehari-harinya ya. Nah, tapi setelah dipelajari kembali sebetulnya kesalahan-kesalahan manusia ini juga tidak hanya disebut ada kesalahan atau tidak ada kesalahan, tapi kalau kita breakdown lagi, kesalahan ini juga banyak macamnya. Karena bisa jadi dia salah karena tidak tahu, salah karena sudah tahu ya, tapi tidak sengaja salah gitu kan ya. Salah karena misalnya tidak paham instruksinya, salah karena memang tidak ada instruksi sama sekali. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau sebetulnya kalau sekarang bekerja kan sebetulnya banyaknya sudah jelas ya, sudah ada diberikan SOP ya ataupun instruksi kerja lalu dilakukan training ya supaya ketika bekerja itu tidak melakukan sebuah kesalahan ya. Kalaupun misalnya kita ngomongin margin error nggak mungkin deh manusia nggak ngelakuin kesalahan, tapi setidaknya dengan ada instruksi, SOP ataupun proses training itu meminimasi terjadinya sebuah kesalahan. Sama halnya nanti kalau kalian sudah lulus mau bekerja gitu kan atau kalian bikin lapangan pekerjaan, pasti ketika hiring orang kalian kasih training dulu dong, kasih tahu. Nih misalnya, Mas, Mbak nanti kerjanya seperti ini ya, caranya seperti ini, seperti ini. Kalau kalian yang bekerja ke orang lain, kalian juga ada probation ya. Misalnya 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama, itu kalian di training dulu ya, di cara kerjanya seperti apa gitu, nanti dievaluasi gitu kan ya. Nah itu juga menjadi penting sebetulnya, bukan karena apa-apa ya, sebetulnya itu adalah hierarki juga untuk membantu supaya kalian ini kan misalnya entitas baru yang masuk ke sebuah sistem. Nah, jangan sampai mengganggu sistem yang sudah berjalan gitu seperti itu. Makanya dibuatkan gitu ya persiapan supaya kalian masuk ke entitas itu ke sistem itu tuh kalian bisa bergabung dengan cara kerja yang sudah ada gitu ya seperti itu. Oke, kemudian lagi ya, kalau dulu hanya berbicaranya tentang ya semuanya salah manusia lah ya seperti itu karena memang manusia error. Nah, kalau sekarang kita juga tahu ada variabilitas dari manusia ya. Nah, di sini juga kita jadinya lebih luas lagi melihat kalaupun ada sebuah kesalahan ataupun ada kejadian di lapangan, di sebuah case tempat kerja ataupun apapun ya, di situ harus dicari lagi tidak hanya menyalahkan manusianya saja sebagai individu, tapi di situ dilihat how-nya tadi kan ya. Gimana bisa terjadi? Kalau misalnya si pekerja A dia ngelakuin kesalahan yang praktikalnya dia terakhir misalnya, oh karena saya disuruh misalnya kan seperti itu oleh atasan saya dikasih ordernya seperti ini kan itu ditanya lagi gitu kan ya kenapa bisa seperti itu gitu dan lain-lain jadi justru why dan how-nya ini akan lebih luas lagi kalau current perspektif ya jadi tidak hanya menyalahkan oh ya ini udah aspek manusia aja emang error gitu ya udah that's it. Enggak, kalau sekarang mau tidak mau dalam proses investigasi ini harus mengecek kembali. Nah, selain itu apalagi kalau selain berbicara tentang tadi orang-orang yang bisa terjadinya sebuah kecelakaan itu di satu sisi juga dilihat dari aturannya. Ada aturan yang melenceng atau tidak gitu kan ya. Kenapa bisa sebuah kecelakaan kerja ini terjadi? Kalaupun memang tidak ada aturan yang melenceng kan berarti nggak harus ada yang dihukum ya secara personal dari individu yang bekerjanya itu kan. Bisa jadi dia memang sudah melaksanakan sesuai urutan prosedur kerjanya, tapi bisa jadi errornya itu dihadapkan oleh misalnya ada mesin error dan lain-lain ya. Jadi itu lebih luas lagi gitu untuk proses investigasinya. Oke, nah berarti kan di sini ada kosakata yang ditemukan lah ya. Tadi ada error ya. Error itu biasanya berupa judgement ya. Kita kasih pendapat kita berdasarkan outcomes yang muncul ya. Jadi kalau nggak sesuai ya kita sebutnya ada error. Kalau sesuai ya successful gitu kan ya. Nggak kenapa-kenapa.
Nah, kemudian juga terkadang ada kontradiksi ya antara ekspektasi dengan apa yang terjadi di yang seharusnya gitu ya, seperti itu. Dan juga kalau berbicara tentang investigasi ini, yang sudah-sudah adalah ya memang praktek organisasi ini akan sangat mempengaruhi human performance. Maksudnya seperti apa? Ya kebiasaan di perusahaan itu dalam misalnya entah cara untuk meng-create individu dari pekerjanya seperti apa, budaya kerjanya harus bagaimana dan lain-lain, itu juga akan lambat laun mempengaruhi ya aktivitas kerja dari si manusianya itu gitu ya. Kemudian lagi juga misalnya ada gap ataupun perbedaan ya antara pekerjaan yang dibayangkan harusnya seperti apa dan yang selesainya seperti apa ya. Jadi itu bisa dicek betul sebetulnya dalam proses investigasi. Oke, ini ada beberapa contoh mungkin ya. Contoh yang kedua adalah ya sebetulnya ini ada ledakan ya di Texas City Refinery ya. Jadi dia terjadi sebuah ledakan di industri kimia juga. Di sini ada misalnya 18 parameter ya yang biasanya diukur gitu ya. Nah, kemudian ternyata apakah parameternya itu diindikasikan normal atau tidak gitu kan ya, harapannya kan normal semua, makanya tidak terjadi sesuatu hal gitu kan ya. Ternyata ada sesuatu yang memang menyebabkan masalah ya seperti itu. Nah, dilihat dari kondisi tersebut ya. Nah, jadi tidak selalu sebetulnya hal yang biasa dilakukan oleh kita juga itu akan menghasilkan hal yang biasanya kita rasakan juga. Tapi bisa jadi kalau namanya kita bekerja itu ya ada hal-hal yang unusual condition yang memungkinkan untuk muncul gitu ya, seperti itu. Makanya kalau kalian pernah nggak ya, kalian udah kerja praktek belum ya kalian ya? Udah kerja praktek belum? Apalagi? Semester 6 belum, Bu. Belum ya. Oke. Nanti mungkin pada saat kerja praktek atau mungkin tugas akhir yang di perusahaan konteksnya ya. Nanti bisa jadi menemukan ada pekerja yang sudah bekerja di situ tuh udah lama banget ya. Nah, banyak juga yang sudah lama bekerja di situ tuh karena dia sangat berpengalaman, bisa jadi ada tendensinya itu kalau ada sesuatu hal yang error di lapangan, udah tahu itu mah gak akan apa-apa, tenang aja. Nah, ada hal-hal seperti itu yang muncul karena memang sudah terbiasa menghadapi segala macam banyak kondisi gitu kan ya. Jadi ada mungkin awareness yang sedikit berkurang gitu, atau enggak semua orang tapi ada hal tersebut tuh bisa terjadi gitu ya di beberapa orang. Nah, itu yang sebetulnya agak membahayakan sedikit ya. Ya kalau misalnya memang itu berjalan sesuai kondisi yang sebenarnya dan biasanya ya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya ada unusual condition tapi kitanya sudah mulai awareness-nya kurang gitu kan ya, itu bisa jadi sebuah bahaya juga gitu ya. Jadi mungkin itu juga ya buat kalian gitu ke depannya ya tetap saja bekerja sesuai SOP yang ada gitu kan ya. Harapannya ya selalu berjaga-jaga gitu ya dengan kondisi-kondisi yang memang sedang dihadapi gitu ya. Oke, kemudian juga ada kontradiksi dari ekspektasi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang human performance lagi, ketika misalnya, nah ini membedakan antara orang yang novice, pekerja yang novice, ataupun misalnya apa yang kita ekspektasikan dari pekerja yang expert gitu ya. Kalau misalnya kalian menghadapi dua jenis pekerja ini, mungkin kita berharapnya kalau yang novice setidaknya dia ada pengetahuan tentang aturan kerja gitu dan lain-lain. Tapi kalau expert kan sebetulnya dia bisa kasih improve apa sih gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga yang novice kan dia misalnya ya memenuhi instruksi, disuruh apa dia ikuti gitu ya, tahu basic-basic rules. Terus juga kalau misalnya kita udah punya plan, udah punya target, yang penting nurut deh sama target yang ada gitu ya. Kalau yang pekerja-pekerja novice ataupun baru ya. Tapi kalau misalnya memang pekerjaannya sudah expert gitu ya, justru kita
lebih pengen tahu ya masukan-masukan dia seperti apa, dia punya intuisi tertentu juga, tapi ya untuk membuat si planningnya juga lebih memastikan tercapai gitu kan ya, tujuannya tercapai. Jadi itu yang membedakan antara pekerja yang bersifat novice ya ataupun dengan yang expert yang sudah lama di situ gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya kalau berbicara lagi tentang human performance ya, di sini tuh manusia juga punya kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan itu secara sukses ataupun efisien ya. Nah, jadi manusia ini juga secara individu bisa jadi kompeten, tapi tidak selalu dia akan achieve outcomes ya. Jadi kalaupun misalnya dari 26 orang di kelas saya ini misalnya semuanya sama-sama kompeten, tapi at the end outcomes yang dihasilkan itu belum tentu persisnya sama. Kalau semuanya successful outcomes, ya di dunia ini tidak ada orang yang kesulitan. Di dunia ini pasti semuanya sukses-sukses terus per person gitu ya. Jadi secara individual ya manusia itu dia bisa jadi orang yang kompeten, tapi tidak semua orang juga akhirnya bisa sukses ya. Successful outcomes itu dia bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Ya, maksudnya tidak selalu setiap waktunya dia bisa seperti itu. Oke, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena manusia itu nggak bisa error free. Itu adalah hal yang impossible ya. Kalau kita ngomongin keilmuan statistik aja pasti ada selalu error ya, persen error. Gak pernah kan tingkat kepercayaannya 100%. Kan maksimal 99%, tapi ada error juga tetap. Nah, manusia juga sama, dia nggak mungkin tanpa ada error ya dalam aktivitas sehari-hari, dalam misalnya dia pekerjaan, terus misalnya planning harian, atau mungkin bereaksi dalam gerakan, ucapan, apapun pasti ada error ya, ada persen error. Nah, itulah yang memang membuat balik lagi kompetensi itu bisa jadi tidak sesuai dengan outcomes-nya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi nih ya, kita karena manusia punya kelebihan dalam aspek kognisi atau kita dikasih akal pikiran gitu kan ya. Nah, gimana caranya untuk prevent ataupun menyiapkan supaya error ini nggak terjadi gitu kan ya, atau bisa diminimasi ya, seperti itu. Justru itu yang memang dicari. Sama halnya di konteks pekerjaan, kalau memang pekerja-pekerja itu punya kemungkinan melakukan sebuah error, nah gimana caranya biar errornya itu kemungkinan terjadinya itu probabilitasnya semakin kecil ya. Kalaupun memang sudah ada terjadi, gimana menghadapi errornya gitu kan ya, supaya memang tidak terjadi sebuah kecelakaan dan lain-lain ya. Nah, kalau berbicara tentang error sendiri ya, di satu sisi misalnya kalau berbicara training, terus berbicara lagi APD dan lain-lain, itu juga bagian-bagian sebetulnya hal yang tindakan preventif untuk meminimasi error-error tersebut ya. Nah, ini adalah contoh kondisi lagi di mana balik lagi operator melakukan sebuah controlling sebetulnya ya di sini ya. Terus misalnya dia salah melihat parameter yang seharusnya, misalnya kalau kondisinya seperti A maka dia melakukan gerakan B gitu seperti itu. Tapi ini ada kesalahan ya, akhirnya valve-nya dia jadi terbuka gitu kan ya, terus menyebabkan sebuah ledakan ya. Jadi ini juga ya sangat disayangkan ya sebetulnya. Kalau dari segi pekerjaan kan juga bukan pekerjaan fisiknya yang lebih berat, terlepas dari misalnya dia harus pakai APD yang mungkin bikin dia cukup panas, terus juga bahaya dan lain-lain gitu ya bekerja di area ini. Tapi di sisi lain juga justru aspek kognisi dia yang harus fokus ya, benar-benar memahami konteks dari misalnya bentuk visualisasi status dari si valve-nya seperti apa, dan dia misalnya bagian mana, tuas mana yang harus dia putar dan lain-lain gitu kan ya. Nah, di sini ternyata terjadi ledakan ya,
sampai serious injury itu kan hampir meninggal ya. Kalau yang meninggal severity tingkat keparahan dari korban sebuah kecelakaan atau kecelakaan kerja itu kan dari misalnya tidak luka, terus luka ringan, luka berat ya, sampai dengan meninggal. Nah, yang meninggal ini udah kode yang paling parah ya. Istilahnya kalau sampai satu nyawa hilang itu mau tidak mau investigasinya harus betul-betul sangat dilakukan ya sampai diketahui apa penyebabnya dan gimana untuk meminimasi itu gitu ya. Jadi balik lagi jangan dianggap enteng ya. Misalnya kan yang meninggal cuma satu orang. Hey, tidak cuman karena orang ini bisa jadi bertanggung jawab atas keluarganya, yang mana keluarganya itu ya kita nggak tahu kondisi keluarga si pekerja ini seperti apa, misalnya entah anaknya banyak, entah dia masih tanggung jawab sama orang tuanya, atau mungkin kakek neneknya, apa dan lain-lain. Jadi banyak nyawa juga yang sebetulnya pada akhirnya terdampak gitu ya. Jadi seberharga itu gitu ya nyawa manusia. Ya termasuk kalian juga kalau lagi bekerja mau nggak mau selalu mengedepankan safety ataupun dan lain-lain. Ya karena kembali lagi ya nyawa manusia ini ya secara kalau kita kuantifikasi nilainya sangat tidak ternilai ya karena nilainya sangat besar gitu seperti itu. Jadi nggak cukup kalau misalnya hanya diganti dengan ganti rugi berupa rupiah gitu kan yang pasti sudah habis gitu kan seperti itu. Nah, ini sangat berharga ya jadi nyawa manusia itu. Oke, nah ini konteks dari valve yang tadi misalnya yang salah dioperasikan ya seperti itu. Nah ini case-nya ya sebetulnya kondisi-kondisinya ya kenapa bisa terjadi gitu kan sebuah kesalahan ini. Misalnya valve-nya actually open tapi misalnya dia lagi ada maintenance kan seperti itu. Jadi itu juga kan ada misalnya case dari operational disciplines ya. Apakah misalnya kalau lagi di maintenance itu harusnya diinform atau misalnya kalau memang waktunya lagi harus maintenance ya harus di maintenance berarti karena ya aturan itu kan dibuat untuk meminimasi sebuah kecelakaan kerja. Nah, jangan sampai juga kalian harusnya maintenance tapi dientar-entarin gitu kan ya dan lain-lain. Ini mungkin case-nya adalah yang sangat besar lah. Ya mungkin case yang kembali lagi di kalian hadapi harian apa sih kalian misalnya ya kalau konteksnya di kuliah mungkin agak kurang relevan ya kalau ngomongin tentang manusia sama mesin case ini. Mungkin misalnya lagi kalian sebagai pengendara motor ya, di situ kan ada waktu-waktu kalian harus maintenance ya. Nah, jangan sampai kalian juga lupa tuh kan. Yang dihadapkan itu kan untuk membuat kalian maintenance itu harapannya motor ataupun mobil yang kalian pakai itu selalu fit untuk digunakan ya baik saat di perjalanan gitu kan ya. Nah itu harus diikuti kalau memang ada buku panduannya per sekian ribu harus ganti apa ya diikuti gitu ya. Karena itu juga sebetulnya sudah bagian dari memastikan itu membantu gitu ya para user-user ini atau kalian sebagai pengemudi itu tetap mengemudi secara aman dari si kendaraannya tetap fit gitu ya seperti itu. Oke, nah selain misalnya tadi berbicara masalah operational disciplines ya, kadang juga misalnya equipment yang ada ya, ini juga apakah memang sesuai ya dilakukan sesuai prosedur atau tidak ya. Nah, kalau kita bekerja juga untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya kompleks sistem ya, di sini manusia itu kan suka ada perasaan ya, perasaan oh ini kondisinya baik nih, oh kondisinya buruk. Nah untuk pekerjaan kompleks sistem ya di luar dari industri kimia ini, misalnya contohnya pilot. Pilot itu dia harus selalu percaya pada si visualisasi mesinnya. Meskipun dia ada perasaan misalnya oh harusnya gerakan si pesawatnya kemana manuvernya dan kemana gitu ya. Nah dia itu harus percaya pada mesin yang memang visualisasinya kasih status mesinnya itu seperti apa atau status pesawatnya itu seperti apa. Nah itu karena terkadang ide manusia dengan mesin gitu seperti itu. Jadi ada beberapa pekerjaan kompleks sistem yang memang mengharuskan
percayalah pada status dari mesin itu gitu kan ya, seperti itu. Meskipun terlepas dari manusia punya sense ngelihat perasaan dari ngelihat kondisi sekitar dan lain-lain ya. Tapi lebih banyak percayalah kepada beberapa memang mesin yang memang sudah tervalidasi ataupun memang sangat robust ya gitu mesinnya. Jadi itu kalau pilot biasanya sangat disarankan selalu percaya pada ya mesin-mesinnya yang ada gitu, visual-visual dari mesin pesawatnya seperti itu. Oke, nah ini selain tadi misalnya safety deficiency-nya ya, berbicara tentang ya mungkin ada part yang belum diganti dan lain-lain ya, atau yang memang harus perbaiki karena ada insiden sebelumnya tapi dientarin gitu kan, hal-hal yang sebetulnya terjadi ledakan itu kan nggak tiba-tiba ya. Kalau dicek lagi ternyata ada part yang nggak oke, terus sampai dientarin dan lain-lain ya. Terjadinya nanti boom pada saat akumulasi misalnya kesalahan-kesalahan sebelumnya yang dikumpulkan ya, seperti itu. Oke, berikutnya juga tadi berbicara tentang organisasi ya yang berdampak pada praktek di kerja lapangannya gitu ya, seperti itu ya. Jadi organisasi juga beda-beda ya, harapannya memang sebuah organisasi perusahaan itu dia fokus pada personal safety. Jadi mungkin kalau sekarang kalian masih berpikirnya ideal ya, dalam arti seluruh perusahaan itu sama, tapi nyatanya tidak gitu ya. Jadi beberapa jenis perusahaan itu ada yang memang mengedepankan safety, ada yang ya mungkin nggak mikir itu penting gitu kan ya itu eksis gitu, maksudnya itu ada kok perusahaan yang seperti itu. Nah, kenapa makanya itu juga berdampak nantinya pada terjadinya sebuah kecelakaan atau tidak di perusahaan itu ya, bisa jadi ada kontribusi dari organisasi ya. Kemudian lagi misalnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah menyiapkan kemungkinan mungkin terjadi di kasus-kasus di lapangan itu seperti apa kan ya, atau dia sudah menyiapkan seluruh prosedur ataupun tidak, itu juga beda-beda perusahaan. Atau lagi bahkan ada yang perusahaan memang sangat peduli pada pekerjanya, jadi mau tidak mau dia menuntut pekerjanya untuk melakukan cek kesehatan ya secara rutin ya. Itu juga ada perusahaan yang seperti itu, ada yang tidak ya kan, kembali lagi. Jadi nanti kalau kalian mau cari pekerjaan mungkin ya, coba hal-hal tersebut terlepas dari mungkin yang pertama kan dicek sama kalian apa gaji, terus misalnya jenjang karir gitu kan ya, terus juga hal-hal seperti misalnya asuransi kesehatan atau misalnya cara kerja ataupun budaya kerja di sana seperti apa gitu kan ya, itu juga boleh untuk ditanyakan gitu kan, seperti itu, atau kalian cari tahu ya, seperti itu. Karena ya itu akan berdampak juga ke kalian sebagai pekerja ya sebetulnya, ataupun bekerja dengan rekan-rekan itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa proses safety ya, baik proses safety ataupun personal safety. Jadi kalau berbicara skupnya, misalnya proses safety itu lebih ke area yang kompleks, jadi organisasional sistem seluruh dari aspek manajerial sampai dan lainnya ya. Kalau berbicara personal safety berarti dihitungnya persatuan orang ya, personal safety itu gimana caranya dia tidak mengalami injury ataupun tingkat fatalities dari sebuah pekerjaan gitu kan ya. Nah, cara untuk ngelakuin preventionnya apa? Kalau dari proses safety ya pasti dari manajemen sistem ya, mendesain sistem kerja yang baik gitu kan, mechanical integrity artinya mesin-mesin yang dipakai memang mesin-mesin yang sehat, jelas maintenance-nya, kemudian selalu dicek ya setiap stasiun itu hazard di mana saja, gimana prevent hazardnya ya, misalnya memang sudah didesain ada line khusus dengan cat berbeda ataupun display lain ya, itu baik itu masuk ke prevention yang proses safety ya. Kemudian kalau yang personal safety gimana, karena persatuan orang ya dikasih misalnya APD, dikasih prosedur sebelum kerja, dikasih training ya, persatuan orangnya ya. Kemudian kalau berbicara tentang resiko yang terjadi ya, kalau di proses safety ini lebih kepada insiden yang sifatnya katastrofik potensial yang tadi ya, boom besar ya ke whole
bagian dari area organisasinya. Nah, kalau personal safety kemungkinan yang terjadi apa? Ada slip, strip, falls, drop ataupun yang lainnya. Nah, slip, trip sama falls ini sebetulnya bagian dari error. Nah, nanti kita akan bahas. Saya rasanya belum ya masuk error ya. Kayaknya minggu depan deh. Nanti kita bahas kalau error itu banyak jenisnya. Jadi nggak cuman, aduh orang itu ngelakuin error deh. Oh, saya ngelakuin kesalahan. Nah, kesalahannya itu apa sih gitu ya. Jadi itu banyak jenisnya ya seperti itu. Kemudian juga ada primary actor ya, siapa yang jadi stakeholdernya ataupun subjeknya di situ ya. Kalau proses safety ya pasti misalnya berhubungan dengan senior eksekutif, engineer, manager ya. Kalau personal safety lebih kepada frontline workers ya, memang orang yang bekerja di lapangan, operator ya, ataupun supervisinya ya, karena yang memang di lapangan langsung. Oke, kemudian lagi ada safety indikatornya berupa leading ataupun lagging ya. Jadi di sini kalau berbicara proses safety-nya, ya di sini ada misalnya si HC-nya rilis inspeksi frekuensinya. Jadi dia ngasih aturan kapan harus ngecek area safety gitu kan secara berkala ya. Kalau misalnya dari personal safety biasanya ada pencatatan ya, ada injury nggak misalnya di hari itu gitu kan. Kalau ada kemudian dikolek datanya gitu kan ya, nanti kasih training apa yang harus memang di-prevent ke depannya gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini beberapa contohnya lagi ya, bagian dari misalnya ada safety incident. Oh ya, biasanya kalau kompleks sistem yang ledakan-ledakan cukup besar ini gitu ya. Oke, nah contohnya aja gitu. Oke, mungkin nanti bentar. Oke, nah berikutnya kalau memang sudah terjadi sebuah kecelakaan di kompleks sistem tadi ya, sebetulnya hal-hal apa saja yang harus mereka penuhi gitu supaya tidak terjadi sebuah error, sebuah kecelakaan kerja tadi gitu kan ya. Ya sebetulnya ada aturan di mana setiap pekerja itu harus misalnya bisa mengobservasi ataupun melaporkan kalau memang ada situasi yang berbahaya atau unsafe situation ya, jadi atau unsafe action misalnya atas situasi berbahaya ataupun aktivitas yang sekiranya dinilai berbahaya. Jadi itu juga harus dibiasakan untuk melakukan reporting ya. Jadi bukannya dia saling melaporkan, bukan, tapi kan ini melaporkan suatu hal yang diindikasikan bisa menyebabkan sebuah kecelakaan gitu ya. Nah, dari situlah sebetulnya bisa kita lihat frekuensinya ya, misalnya dilihat hazardnya seperti apa untuk nantinya dilakukan improvement ya, misalnya ngelakuin pelatihan atau menghilangkan atau meminimasi bahaya yang ada gitu dan lain-lain ya. Atau memang menambah equipment gitu kan untuk bikin lebih aman dan lain-lain lah ya. Oke, nah kalau berbicara tentang safety indicator piramid ya, nah ini ada leading dan juga lagging indikator ya. Jadi ada 4 tier di sini ya. Mulai dari berbicara tentang yang paling konsekuensinya paling tinggi itu yang tier 1. Sebetulnya adalah tadi operating disiplin ya atau manajemen sistem. Jadi kembali lagi kenapa disiplin itu diarahkan ataupun dilatih dari sejak dini, karena ya pada saat bekerja juga nanti ya harapannya kalian kalau ada aturan ya dipenuhi aturannya gitu ya. Bukan untuk hal yang sifatnya buruk, justru harapannya kan untuk meminimasi terjadinya sebuah kecelakaan, karena tadi bisa jadi kecelakaan itu terjadi karena ada aktivitas yang tidak disiplin gitu kan, tidak ngikutin aturan yang ada. Kemudian lagi ada yang tier kedua adalah challenge to safety system ya. Ini udah dikasih aturannya, udah dikasih misalnya peralatannya. Nah, orang mau mengaplikasikannya atau tidak itu di tier 3 juga ya. Jadi gimana caranya tetap kasih pemahaman supaya orang itu mau untuk mengikuti safety yang ada gitu kan ya, tetap misalnya melakukan aktivitas kerjanya secara aman. Kemudian juga ada event yang lesser consequence ya, mungkin ya tadi kembali lagi kondisi saat bekerja itu tidak selalu ideal kan ya, bisa jadi ada beberapa
bahaya-bahaya yang muncul yang sifatnya mungkin agak tersier, jadi ya konsekuensinya nggak terlalu besar. Tapi kalau yang sampai akhir memang greater konsekuensi itu kalau memang terjadi sebuah kecelakaan terus efeknya kan langsung apa severity-nya parah gitu ya, atau tingkat keparahannya sangat tinggi. Oke, nah di sini mungkin ada contoh ya statistik report dari di US ya gimana caranya misalnya melakukan kontrol event ya dari sebuah apa organisasi ya. Dia ngapain sih caranya dia mengecek apa event-event yang ada ataupun kejadian-kejadian yang ada ya. Kalau di sana di apa collecting data ada berapa kejadian dalam per tahun gitu kan, apa yang bisa menyebabkan kejadian itu dan lain-lain ya, dilihat dari volumenya, intensitas ataupun tadi dampaknya ya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini memang agak cukup apa ya, kalau kita berbicara tentang data kecelakaan itu hampir perusahaan tuh banyaknya tertutup ya seperti itu. Kemudian juga nggak cuma di kasusnya data kecelakaan kerja ya, kecelakaan di lalu lintas juga agak susah untuk mendapatkan detail data kenapa dan lain-lain, kecuali yang kecelakaannya cukup bombastis gitu ya seperti itu. Tapi kecelakaan-kecelakaan kecil ini biasanya banyak ditutupi gitu seperti itu. Padahal sebetulnya perlu untuk dianalisis lebih jauh ya, bukan untuk ditutupi sebetulnya seperti itu. Oke, tadi ya berbicara antara gap ya, antara work as imagine ataupun work as done. Ya, ini contohnya lagi. Sebetulnya lebih banyak kalau kompleks sistem apa terjadi explosion ya, ledakan menyebabkan kematian misalnya atau kerusakan fasilitas, kemudian luka-luka. Tapi penyebab awalnya itu adalah tadi dari skop pekerjaan yang bisa jadi ya apa dari operator yang memang bekerjanya itu sifatnya mengawasi, mengontrol ya seperti itu. Jadi ya kembali lagi ternyata ya proses kognisi seseorang dalam bekerja ini cukup memberikan dampak yang sangat luas ketika memang pekerja itu apalagi bekerja di sebuah kompleks sistem gitu, seperti itu ya yang harus memang diperhatikan. Oke, nanti silakan mungkin ini untuk contoh yang tadi dibaca saja ya, karena saya melihat waktunya juga mungkin ada yang akan lanjut kuliah lagi ya. Nah, tadi yang terakhir mungkin ya berbicara tentang organizational culture ya. Kenapa pada akhirnya budaya kerja ini juga akan berpengaruh terhadap apa namanya sifat bekerja, cara kerja orang setiap hari gitu ya seperti itu. Karena kalau kita lihat di iceberg-nya, ini kalau kemarin mungkin kita sempat bahas iceberg tapi yang berhubungan dengan kesadaran manusia ya. Kalau ini adalah iceberg mengenai tentang budaya organisasi. Jadi untuk yang di apa area atas ya, ini berhubungan dengan aturan-aturan yang memang ada di perusahaan itu ya. Itu memang tertulis, terlihat gitu kan istilahnya, tervisualisasi, dipraktekkan dan lain-lain. Tapi namanya manusia ini kan tipe orang yang individu ini sangat berpengaruh oleh lingkungan yang ada ya. Misalnya awalnya kalian itu bukan orang yang misalnya nggak peduli sama atau orang yang sangat peduli sama safety. Ini case-nya misalnya organisasinya nggak begitu into ke safety ya maksudnya. Terus pada saat bekerja lama-kelamaan kalian karena sudah makin lama bekerja di situ dan orang lain sekitar kalian juga nggak peduli sama safety, organisasi juga nggak mendukung, misalnya mau ngajuin APD nggak dikasih-kasih dan lain-lain ya, lama-kelamaan juga ada poin di mana nilainya itu bisa jadi bergeser gitu ya, ataupun misalnya pemahaman kalian itu bisa jadi ya lambat laun gitu. Kalau misalnya orang yang mempengaruhinya sangat banyak, ya kita manusia ada kemungkinan memang kita menjadi bergeser gitu ya seperti itu. Dan bisa jadi mungkin tingkat keawasan kita awalnya waspada banget, lama kelamaan masuk lingkungan kerja yang seperti itu kita jadi mulai bodo amat dan lain-lain gitu ya, akan sifat ataupun akan tentang
safety-nya tadi. Jadi itu yang menjadi permasalahan sebetulnya kenapa organisasional culture ini akan sangat berpengaruh terhadap cara kerja dari pekerjanya gitu, seperti itu. Nah, beda juga mungkin nanti kalian punya kesempatan kerja di perusahaan A terus ke perusahaan B atau ke perusahaan C gitu kan ya. Nah, kalian bisa sebetulnya membandingkan antara organisasi yang ini atau perusahaan ini tuh dia misalnya sangat mengedepankan safety misalnya, terus ada slogannya zero accident misal seperti itu. Tapi ada perusahaan ini yang nggak peduli-peduli amat masalah safety, ya udah yang penting kerjaannya selesai misal seperti itu. Itu banyak apa ya tipe-tipenya ya seperti itu, dan itu memang terjadi gitu di lapangan. Jadi itu yang mungkin supaya ya knowledge aja ya, sampai nanti kalau kalian benar-benar bekerja di sebuah perusahaan itu ya kalian bisa menempatkan diri kalian gitu. Harapannya memang nggak jadi ikut-ikutan paham yang memang kurang baik gitu ya, seperti itu. Oke, nah tadi berarti kan ada values ataupun practices ya. Jadi ini yang dua hal memang memberikan dampak utama ya. Value itu misalnya ya setiap hari kalian ngedengerin brief, ngedengerin misalnya lagi juga aturan yang memang ada, nilai-nilai yang harus ditanamkan saat bekerja dan lain-lain. Dan practicesnya itu ya di lapangannya saat kalian bekerja kalian harus bersifat seperti apa, kebiasaannya itu seperti apa. Ya jadi itu bagian dari organizational culture gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ya banyaklah masing-masing perusahaan organisasi itu dia punya value-value yang terpenting yang harus dijaga itu apa, entah contohnya apakah harus ada integritas lah atau dan lain-lain ya, itu juga macam-macam beda-beda ya, seperti itu. Oke, kemudian kenapa pada akhirnya leadership ini punya peranan yang penting ya dalam sebuah organisasi, karena ini juga bisa jadi selain tadi berbicara tentang aspek dan lain-lain ya, ini juga berbicara tentang kalau organisasi itu kan gimana pemimpinnya, mau berkembangnya sebesar apa ya, namanya hierarki, gimana langkah atau rencana dari pemimpinnya harus seperti apa ke depannya gitu ya, seperti itu. Dan kalau kita berbicara bahaya, prevensi, safety tadi, ya itu kan semua perlu entah misalnya bentuk-bentuk training, bentuk-bentuk equipment yang harus di fulfill gitu ya, harus ada di perusahaan. Nah itu tentunya harus persetujuan dari leadernya, ya nggak sih? Kalau misalnya enggak ya nggak akan di-ACC, misalnya nggak akan dibelikan, nggak akan diadakan trainingnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kenapa leadership juga ini memiliki peran yang sangat penting. Siapa yang memimpin misalnya perusahaan itu di atasnya seperti apa, itu akan juga sangat berdampak pada ya kesejahteraan pekerjanya gitu ya, termasuk tadi aspek safety-nya. Oke, kemudian juga ya emergent lessons-nya mungkin dari sini. Yang pertama tadi ya, kalaupun memang case-nya dari suatu sistem kondisi tempat kerja harus ada toleransi sistem terhadap error. Makanya kalau kita belajar di ergonomi, belajar di rekayasa sistem kerja, belajar aspek ergonomi, kita selalu tahu manusia punya keterbatasan. Kita harus kasih allowance, kelonggaran juga gitu kan, seperti itu. Ya, terlepas dari aspek kognitif pun kita tahu bahwasanya manusia ini dia punya keterbatasan, makanya errornya itu seberapa besar juga nih yang mau kita tolerir, batasnya seberapa besar ya. Oke, kemudian juga kalau kita berbicara tentang risiko bahaya atau risiko dari safety ini ya, risiko keselamatan kerja, dia harus mengacu pada data, bukan personal experience. Ya, misal, wah di sini bahaya nih gitu kan ya. Seberapa bahaya diukur, seberapa sering bahayanya, efeknya apa dan lain-lain. Itu diukur berdasarkan bukan karena menurut si MIBIS ya. Kembali lagi manusia cukup bias, subjektif, jadi perlu data. Dan yang berikutnya adalah berbicara tadi kalau mau melakukan investigasi gitu kan ya, dicek juga dan yang dilakukan di lapangan seperti apa. Ada gap nggak? Kalau misalnya memang ada gap kan berarti itu
bisa menimbulkan sebuah masalah di tempat kerja gitu kan ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu yang harus diinvestigasi lebih lanjut ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk apa namanya pertemuan hari ini. Nanti ada tugas ya, tugasnya sebentar. Oke, tugasnya bentar. Oke, tugasnya nonton. Saya udah pernah kasih tugas nonton film apa di kelas ini? Sebelumnya sempat saya kasih tugas nonton film nggak? Apa nonton YouTube? YouTube, Bu. YouTube ya. Oke. Nah, kalau sekarang tugasnya nanti saya kasih untuk nonton film. Sebentar. Oke, nonton filmnya ini ya Bhopal Station ya. Nanti saya kasih ininya deh apa namanya judulnya di WA ya. Nanti silahkan ditonton filmnya, kemudian dikasih apa namanya pendapat kalian ya tentang film itu keterkaitannya sama aspek kognitif dari si case atau permasalahan yang ada di film itu tuh apa sih ya, dan kaitannya dengan tadi kompleks sistem yang ada gitu ya, seperti deskriptif maksimal 2 halaman lah ya, tapi fontnya ya 12 ya, jangan fontnya digedein gitu ya. Tuh, kemudian marginnya 22 semuanya, nanti dikumpulkan PDF-nya ke email ya, berarti 1 minggu dari sekarang ya tanggal 26 berarti ya, 26 2359 gitu. Itu ya, baik untuk kelas A ataupun kelas B. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Sebentar. Ini mungkin absennya belum kali ya. Bentar. Ini untuk yang kelas A ya.